Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Rahayu dan rekan saya ada Anida Huzaimah Hakim, Isnaini Alawiyah, dan Janita Ayu Salama. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi organisasi pertandingan. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Janita. Pengertian organisasi pertandingan. Ada 3 pendapat mengenai pengertian organisasi. Di antaranya, yang pertama, menurut J. Wayong mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu penggabungan manusia atau alat yang disusun dalam hubungan kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua, menurut Sondang P. Siagian mengemukakan bahwa organisasi adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih yang melakukan kerjasama secara formal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menurut Soekarnoka mengemukakan bahwa organisasi itu sebenarnya adalah suatu bentuk perserikatan kerjasama manusia untuk mencapai tujuan. Sedangkan pertandingan adalah salah satu bentuk kegiatan yang merupakan suatu ajang kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kemenangan atau juara dengan saling mengalahkan lawan yang dihadapinya. Pasti ada lawan secara langsung atau tidak langsung yang dihadapi. Dari pengertian organisasi dan pertandingan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa organisasi pertandingan ialah suatu bentuk kompetisi kerjasama manusia untuk mencapai tujuan dalam salah satu bentuk kegiatan yang merupakan ajang kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kemenangan atau kejuaraan. Macam-macam organisasi pertandingan. Suatu pertandingan akan berhasil dilaksanakan apabila terdapat beberapa orang di dalamnya yang membantu menyelenggarakan pertandingan tersebut. Adapun macam-macam organisasi pertandingan diantaranya, pertama, penasihat. Tugasnya memberikan saran atau nasihat atas rencana yang telah dilihat oleh panitia penyelenggara. Kedua, dewan hakim. Tugasnya menguasai peraturan pertandingan, permainan, dan berpengalaman dalam memimpin pertandingan dan memiliki sertifikat wasit. Ketiga, ada ketua. Tugasnya membuat perencanaan kegiatan. Keempat, ada wakil ketua. Tugasnya membantu ketua dan mewakili tugas-tugas ketua apabila berhalangan. Yang kelima, ada sekretaris. Tugasnya menjadi kepala staf sekretariat. Selanjutnya, yang keenam, ada bendahara. Tugasnya menyelenggarakan urusan keuangan. Yang ketujuh, ada bidang pertandingan. Tugasnya mengadakan persiapan-persiapan tentang segala sesuatu yang menyangkut pertandingan. Yang kedelapan, ada bidang fairness. Tugasnya melakukan koordinasi dengan bidang fairness panitia pusat jika multi-event. Selanjutnya ada bidang biro umum. Tugasnya mengurus pembuat dan penggunaan alat-alat lapangan. Selanjutnya ada bidang konsumsi. Tugasnya membuat daftar menu makan serta snack atlet dan panitia. Selanjutnya ada bidang transportasi. Tugasnya berkoordinasi dengan para driver bus. Lalu ada bidang protokol dan tamu. Tugasnya mendata siapa saja tamu undangan yang akan hadir. Lanjut ke bidang keamanan. Tugasnya membuat standar operasional prosedur keamanan. Kemudian ada bidang kesehatan. Tugasnya membuat standar operasional prosedur tim kesehatan. Lalu ada bidang humas dan publikasi. Tugasnya menyelenggarakan urusan publikasi atau dokumentasi. Dan yang terakhir ada bidang akomodasi. Tugasnya berkoordinasi dengan pihak hotel atau atlet village tentang ketersediaan tempat atau penginapan bagi kontingen. Kemudian ada sistem pertandingan, sistem kompetisi, dan sistem kombinasi. Pertama saya jelaskan tentang sistem pertandingan terlebih dahulu. Sistem pertandingan adalah sistem yang dipakai dalam suatu turnamen. Biasanya olahraga yang mempertemukan setiap peserta dengan peserta lainnya secara lengkap. Nah, sistem pertandingan dibagi menjadi 3. Pertama ada sistem 1 lawan 1 atau dual meet, yaitu cara bertahan 1 lawan 1 yang dilakukan di daerah pertahanan.
Yang kedua ada sistem segitiga turnoy, yaitu pertandingan yang diikuti oleh 3 peserta perorangan atau bergu atau kesebelasan atau rombongan. Dan yang ketiga ada sistem gugur atau knockout system. Nah, sistem gugur ini tersendiri terbagi menjadi 3. Pertama ada sistem gugur tunggal. Lanjut kedua ada sistem gugur dengan bye. Lalu ketiga ada sistem gugur dengan sidid atau pilihan. Keempat ada sistem gugur dengan sisipan. Kelima ada sistem gugur ganda atau rangkap. Lanjut, yang kedua ada sistem kompetisi. Sistem pertandingan olahraga yang kedua yang kita kenal adalah sistem kompetisi, yang dapat dibagi menjadi pertama ada sistem setengah kompetisi dan kedua ada sistem kompetisi penuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem setengah kompetisi terlebih dahulu. Pengertian dari sistem setengah kompetisi adalah peserta bertanding dengan lawan yang sama hanya 1 kali, kecuali jika peserta tersebut bertemu kembali di babak selanjutnya. Nah, untuk pengertian sistem kompetisi penuh tersendiri adalah peserta bertanding dengan lawan yang sama sebanyak 2 kali, yaitu di kandang dan tandang. Lalu yang terakhir ada sistem kombinasi. Setelah mengetahui sistem pertandingan gugur dan kompetisi, maka sebenarnya kedua sistem ini bisa dikombinasikan menjadi suatu sistem yang disebut sistem kombinasi. Sistem ini bisa diadakan oleh panitia penyelenggara pertandingan cabang olahraga. Nah, sistem kombinasi ini menggabungkan dua sistem menjadi satu sistem dengan tujuan yaitu untuk lebih meningkatkan daya tarik kejuaraan yang diselenggarakan atau ada beberapa pertimbangan yang tentu saja sebelumnya telah disepakati oleh pihak panitia penyelenggara dengan peserta. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perangkat pertandingan. Perangkat pertandingan sendiri yang dijelaskan oleh saya bukan termasuk dalam semua pertandingan olahraga, melainkan hanya salah satu, karena pada dasarnya setiap olahraga itu punya perangkat pertandingan yang berbeda-beda. Nah, untuk sekarang saya mengambil contohnya perangkat pertandingan untuk sepak bola. Nah, di sini yang pertama itu ada fluid. Nah, kenapa fluid itu digunakan sebagai salah satu perangkat pertandingan sepak bola? Fluid sendiri dipakai oleh seorang wasit yang nantinya akan dibunyikan ketika pertama kali memulai pertandingan, dan juga ketika terjadi pelanggaran biasanya wasit akan meniup fluid sebagai tanda untuk diberhentikannya permainan itu sementara waktu. Selanjutnya yang kedua adalah bendera. Nah, bendera sendiri dipakai oleh seorang hakim garis manakala ketika bola itu keluar dari lapangan atau manakala dia melihat satu pelanggaran yang dilakukan antara satu pemain dengan pemain yang lainnya. Biasanya seorang hakim garis akan langsung mengangkat bendera sebagai tanda bahwa telah terjadi pelanggaran atau bola itu keluar dari lapangan. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah hairspray. Nah, hairspray kenapa digunakan sebagai salah satu perangkat pertandingan pada sepak bola? Karena hairspray ini biasanya digunakan untuk menandai letak bola pada saat awal mulai akan ditendang, dan ketika misalkan terjadi pelanggaran lalu akan melakukan tendangan penalti. Nah, biasanya bola yang akan ditendang itu diberi tanda dengan menggunakan hairspray agar letaknya itu sudah pas. Selanjutnya yang keempat adalah earphone. Earphone sendiri adalah salah satu bentuk alat komunikasi yang digunakan oleh antar hakim garis dengan wasit. Apabila terjadi sebuah pelanggaran, maka komunikasi yang mereka lakukan menggunakan earphone, sehingga walaupun jarak hakim garis dengan wasit itu lumayan jauh, tapi hakim garis masih bisa memberikan informasi kepada wasit tersebut. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada koin. Nah, koin sendiri digunakan pada saat awal mulai pertandingan. Nah, biasanya koin itu dipilih oleh perwakilan antar anggota tim yang nantinya dimana yang memilih itu akan memulai tendangan untuk pertama kali. Nah, yang keenam itu ada pulpen. Nah, pulpen digunakan sebagai salah satu perangkat pertandingan karena apabila terjadi pelanggaran, maka seorang wasit akan menuliskan nomor punggung pemain yang melakukan pelanggaran dan sudah berapa banyak kartu yang dikeluarkan untuk pemain tersebut. Nah, penulisan jumlah pelanggaran tersebut digunakan pada saat untuk kedepannya melakukan permainan, bisa dilihat sudah berapa banyak pemain tersebut melakukan pelanggaran. Nah, yang selanjutnya adalah kartu. Nah, kartu sendiri di sini ada kartu merah dan kartu kuning.
Kartu ini digunakan apabila terjadi pelanggaran antar pemain, maka akan dikeluarkan kartu merah sebagai bentuk peringatan. Untuk kartu kuning sendiri itu sebuah peringatan bahwa telah melakukan pelanggaran, dan untuk kartu merah sendiri itu menandakan bahwa pemain tersebut dikeluarkan dari lapangan. Nah, yang ke-8 di sini adalah jam tangan. Jam tangan digunakan sebagai salah satu patokan permainan tersebut berlangsung, karena untuk melihat berapa lamanya permainan tersebut telah berlangsung atau berapa waktu untuk menuju ke pertandingan selesai itu, maka wasit menggunakan jam tangan. Biasanya jam tangan yang digunakan sendiri adalah jam tangan digital untuk menghindari kesalahan melihat jarum jam pada jam tangan tersebut. Nah, yang ke-9 itu adalah papan digital. Papan digital di sini digunakan tidak hanya dalam pertukaran pemain. Apabila ada pertukaran permainan yang masuk dan keluar, biasanya nomor punggungnya itu tertera di papan digital. Namun papan digital juga digunakan apabila permainan hampir selesai. Biasanya papan digital akan menunjukkan waktu yang tersisa untuk pertandingan sepak bola tersebut. Dan yang terakhir, perangkat pertandingan pada sepak bola adalah VAR. Nah, VAR sendiri merupakan salah satu perangkat pertandingan yang masih dalam masa percobaan ya, atau tidak begitu dibutuhkan. Namun ada beberapa permainan yang telah menggunakan teknologi VAR sendiri dalam melakukan pertandingan. VAR sendiri digunakan pada saat pertandingan dimulai, sehingga apabila terjadi pelanggaran atau sesuatu hal yang mungkin hakim garis ataupun wasit tidak melihat, maka teknologi ini akan mendeteksi bahwa adanya pelanggaran tersebut. Teknologi ini digunakan sebagai bukti apabila pelanggaran yang terjadi dikatakan kurang kuat, maka akan dilihat dari VAR itu sendiri apakah benar itu termasuk pelanggaran ataupun bukan pelanggaran, begitu. Nah, itulah tadi perangkat pertandingan yang diperlukan untuk pertandingan sepak bola. Selanjutnya saya akan menunjukkan gambar organigram untuk pertandingan sendiri seperti apa. Berikut gambarnya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang sudah memaparkan materi. Jadi kesimpulannya, suatu pertandingan akan berjalan dengan baik bila memiliki perencanaan yang baik pula. Nah, perencanaan yang ini tuh dibicarakan terlebih dahulu dengan seluruh petugas yang akan bekerja sama untuk menangani suatu pertandingan. Perencanaan itu diawali dengan susunan panitia sesuai dengan acara penyelenggaraan. Nah, organisasi pertandingan itu adalah suatu bentuk perserikatan kerjasama manusia untuk mencapai tujuan dalam salah satu bentuk kegiatan yang merupakan ajang kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kemenangan atau kejuaraan. Suatu pertandingan akan berhasil dilaksanakan apabila terdapat beberapa orang di dalamnya yang membantu menyelenggarakan pertandingan tersebut. Kumpulan orang tersebut dibentuk ke dalam suatu organisasi pertandingan. Nah, adapun macam-macam organisasi pertandingan diantaranya penasihat, dewan hakim, ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.